Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenestari sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya, Cici Mulyanti, Ita Purwati, Novi Kusyana, dan Silvia Anggraeni. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Marasmus. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Silvi, yang kedua oleh Cici, yang ketiga oleh Ita, dan yang terakhir oleh Novi. Apa sih marasmus itu? Marasmus adalah penyakit yang disebabkan karena tubuh kekurangan protein dan kalori. Penyakit ini banyak ditemukan pada anak-anak atau bayi yang berumur di bawah 1 tahun. Marasmus akan membuat tubuh menjadi lebih kurus, berat badan yang sangat berkurang, dan tidak bisa beraktivitas dengan normal. Penyakit ini banyak ditemukan di kawasan negara Afrika dan negara-negara yang masih menghadapi konflik pemicu kelaparan. Faktor-faktor penyebab marasmus. Faktor pertama, ada kurangnya akses terhadap makanan bergizi seperti pada kondisi kemiskinan atau kelaparan. Faktor yang kedua, ada kesulitan makan seperti akibat penyakit atau masalah pencernaan. Faktor yang ketiga, ada infeksi kronis seperti diare, tuberkulosis, HIV atau AIDS, dapat meningkatkan kebutuhan kalori dan protein tubuh, sehingga berisiko tinggi mengalami marasmus. Selanjutnya ada penyakit tertentu seperti penyakit celiak, dapat mengganggu penyerapan nutrisi. Faktor yang selanjutnya ada akses air minum yang tidak memadai, sehingga tubuh dehidrasi dan tidak dapat menyerap nutrisi dengan optimal. Faktor yang selanjutnya ada kurangnya pengetahuan tentang gizi dan kesehatan, sehingga tidak dapat memilih makanan yang berbiji. Dan faktor penyebab marasmus yang terakhir ada faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan sanitasi yang buruk yang dapat meningkatkan resiko marasmus. Lalu kemudian ada angka kesakitan dan kematian dari penyakit marasmus. Dari laporan studi status gizi balita di Indonesia, tahun 2019, prevalensi balita dengan gizi kurang adalah sebesar 16,3%. Kemudian, studi status gizi Indonesia pada 3 tahun 2021 menunjukkan bahwa angka prevalensi status gizi kurang adalah sebesar 17,0%, dengan provinsi tertinggi yang mengalami gizi kurang yakni Nusa Tenggara Timur sebesar 29,3%, dan yang terendah adalah Provinsi Bali dengan prevalensi 7,0%. Indonesia sendiri tercatat memiliki angka kematian pada balita di Asia yaitu sekitar 31 per 1000 kelahiran, atau yang tertinggi di Asia dengan penyebab kematian salah satunya yakni gizi kurang sebesar 1,3%. Ada beberapa tanda dan gejala dari penyakit marasmus, yakni tanda-tanda marasmus diantaranya yaitu kelelahan, suhu tubuh yang menurun, diare kronis, infeksi saluran pernafasan, gangguan emosional pada anak atau tidak menunjukkan ekspresi emosi, mudah marah, lesu, pernapasan melambat, tangan bergetar, kulit kering dan kasar, lalu kebotakan. Adapun beberapa gejala dari penyakit marasmus, yakni penurunan berat badan, pertumbuhan terhambat, kulit dan mata kering, rambut rapuh, diare, imunitas yang lebih rendah, infeksi lambung dan toleransi laktosa, infeksi saluran pernafasan, rohitis karena kekurangan kalsium dan vitamin D, anemia karena kekurangan zat besi. Pencegahan marasmus. Yang pertama ada memenuhi asupan kalori, makanan yang kaya protein seperti susu, ikan, dan kacang-kacangan. Yang kedua, mencukupi kebutuhan nutrisi dan mineral untuk mencegah kekurangan vitamin seperti sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, ada sanitasi dan kebersihan yang berperan dalam mencegah malnutrisi. Resiko marasmus. Resiko pada bayi yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik termasuk stunting, pendek atau wasting, kurus.
Yang kedua ada sistem kekebalan tubuh yang lemah sehingga mudah terserang penyakit. Yang ketiga, keterlambatan perkembangan mental dan kognitif. Yang terakhir bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya, resiko pada anak-anak yaitu gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, gangguan belajar dan konsentrasi di sekolah, resiko obesitas di kemudian hari, dan kematian. Resiko pada balita, risiko stunting dan wasting yang lebih tinggi, gangguan pada perkembangan otak dan sistem saraf, dan juga kematian. Risiko pada remaja, gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, risiko anemia dan kekurangan zat besi, risiko osteoporosis di kemudian hari, dan juga bisa. Selanjutnya ada resiko marasmus pada orang dewasa. Yang pertama yaitu penurunan massa otot dan kekuatan fisik. Yang kedua, kelelahan dan kelemahan. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang keempat, resiko osteoporosis dan penyakit kronis lainnya. Yang kelima, kematian. Dan resiko marasmus pada lansia yang pertama yaitu penurunan massa otot dan kekuatan fisik yang lebih parah. Yang kedua, resiko osteoporosis dan penyakit kronis lainnya yang lebih tinggi. Yang ketiga, kematian. Kesimpulan dari materi ini adalah marasmus terjadi karena tubuh kekurangan protein dan kalori yang ditandai dengan penurunan berat badan yang signifikan. Marasmus sering terjadi pada bayi, balita, dan lansia. Cara menangani marasmus adalah dengan mengonsumsi asupan gizi yang cukup dan seimbang. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.